guys, World Bank resmi minta maaf ya sama Indonesia. Jadi dia minta maaf nih sama Menteri Keuangan kita Purbaya. Dan bukan cuma World Bank, ada lagi nih lembaga yang namanya IMF, lembaga yang hobinya menghancurkan negara-negara berkembang ini. Guys, ini IMF resmi teman-teman mengajukan permohonan maaf kepada Indonesia. Nah, ini maaf untuk apa nih Bang? Yang belum tahu, IMF dulu pernah berkata bahwa Indonesia ini ekonominya jatuh. Bahkan teman-teman, pertumbuhan ekonomi itu hanya menyentuh 4%. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan Indonesia bisa mencapai 8%. Walaupun realisasinya adalah di kisaran level 5%. Nah, teman-teman, memang Bang, apa masalahnya soal prediksi keuangan IMF dan juga World Bank? Itu sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi kalau misalnya World Bank mengatakan satu negara prediksi peningkatan ekonominya hanya di bawah 4 atau 3%, maka para investor nggak akan mau tuh menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, punya teman-teman, ini adalah salah satu cara IMF untuk ya mencolek, menyenggol teman-teman, mengobok-ngobok ekonomi Indonesia agar para investor kabur. Nah, Indonesia lah yang datang ke IMF untuk minta pinjaman modal. Nah, tapi hal itu tidak terjadi. Indonesia kalau nggak salah kemarin kata Pak Purbaya, kita 5% lebih teman-teman ya. Jadi IMF ini minta maaf karena rencananya untuk menghancurkan Indonesia gagal, teman-teman. Mereka secara resmi minta maaf ke Pak Purbaya soal prediksi mereka yang salah. Wah, Pak Purbaya pun marah, teman-teman. Kok kalian bisa gitu? Nah, kalian itu para pakarnya asal banget ya. Kata-kata Pak Purbaya kayak gitu, teman-teman. Asal banget kalian memprediksikan suatu negara ekonominya bakal hancur, ya. Terus kalian cuma minta maaf. Nah, ini memang kurang ajar ya teman-teman. IMF ini mereka udah salah ya teman-teman, cuma minta maaf kayak gitu aja. Sedangkan kalau misalnya itu kejadian teman-teman ya, para investor kabur kemarin, wah Indonesia yang bakal rugi. Jadi sebenarnya IMF teman-teman memang membuat sebuah negara biar sangat bergantung kepada mereka agar ya dengan mudah nanti itu rajanya Amerika menguasai berbagai sumber daya alam di negara tersebut. Ya contohnya saja teman-teman, selama puluhan tahun kita kan nggak bisa apa-apa itu Freeport. Baru di era Pak Jokowi kita buyback Freeport, kita punya saham 50% plus 1. Nah, hari ini kita bakal melihat bagaimana IMF teman-teman ketar-ketir minta maaf kepada Indonesia karena rencananya untuk menghancurkan ekonomi Indonesia itu gagal total. Wah, hebat nih teman-teman Pak Purbaya. Yaudah, kita simak dulu video berikut ini. Guys, terima kasih guys. World Bank resmi minta maaf ya sama Indonesia. Jadi dia minta maaf nih sama Menteri Keuangan kita Purbaya. Dan bukan cuma World Bank, ada lagi nih lembaga yang namanya IMF, lembaga yang hobinya menghancurkan negara-negara berkembang ini. Ternyata udah bilang ya proyeksi ekonomi mereka itu salah terkait Indonesia yang kata mereka mungkin bakal bubar. Bahkan Indonesia sampai dipuji sebagai bright spot. Sebenarnya apa nih yang terjadi guys? Kok tiba-tiba lembaga dunia ini balik kanan ya 180 derajat begitu Purbaya terbang ke sana meeting sama investor-investor besar di luar negeri. Dan tiba-tiba proyeksi ekonomi Indonesia langsung jadi berubah nih. Ada apa sebenarnya guys? Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, di awal tahun 2026 ini IMF itu sempat menyarankan pemerintah Indonesia buat menaikkan pajak penghasilan karyawan. Jadi pajak kalian semua mau dinaikin nih. Negara mau dijebak nih sama IMF supaya makin nyungsep negara kita. Alasannya IMF, Indonesia kalau mau defisitnya aman, Indonesia harus meningkatkan cuan mereka. Dalam wawancara di Metro TV, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Bank Dunia pekan lalu di Washington DC, Amerika Serikat, Bank Dunia meminta maaf kepada Indonesia terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 di level 4,7%. Menteri Keuangan mengatakan proyeksi tersebut meleset. Maksudnya Bank Dunia minta maaf, apologies, minta maaf, I am sorry. Menteri Keuangan mengungkapkan permintaan maaf itu disampaikan tim ekonom Bank Dunia yang juga dihadiri pimpinan Bank Dunia. Menurut Menteri Keuangan, proyeksi tim ekonom Bank Dunia terlalu cepat, belum memasukkan faktor perkembangan terkini perekonomian Indonesia.
Menteri Keuangan juga menegaskan Indonesia tidak meminta Bank Dunia untuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi, namun Bank Dunia memberikan respons positif atas upaya Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Bukan hanya Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) juga memberikan apresiasi terhadap ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, dalam pertemuannya dengan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, IMF memuji perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan mengatakan, IMF memuji Indonesia sebagai salah satu bright spot dalam perekonomian global karena fundamental ekonominya yang kuat. Diplomasi ekonomi Indonesia di markas Bank Dunia dan IMF pun berdampak pada kepercayaan lembaga keuangan global itu kepada Indonesia. Menteri Keuangan mengatakan, IMF dan Bank Dunia, mereka percaya bahwa kita bergerak ke arah yang betul dan memang seperti itu datanya. Saya pikir sentimen ke Indonesia yang negatif akan segera hilang. Bukan hanya dengan Bank Dunia dan IMF, Menteri Keuangan juga menegaskan diplomasi ekonomi Indonesia di New York dan Washington DC, Amerika Serikat juga berhasil menambah kepercayaan investor global ke Indonesia. Dalam pertemuan dengan jajaran investor keuangan terbesar dunia, Menteri Keuangan mengatakan dalam pertemuan dengan para investor, mereka sudah bukan sepertinya mereka amat antusias terhadap prospek ekonomi Indonesia. Kepercayaan investor global pun terbukti dengan pengakuan peringkat utang dan pasar modal Indonesia di mata dunia. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan kabar positif dari pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional maksud kami Standard & Poor's (S&P) di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, S&P Global Ratings mengonfirmasi peringkat kredit Indonesia tetap berada di level BBB dengan outlook yang tetap stabil. Menurut Menteri Keuangan, keputusan S&P Global Ratings ini menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi perlambatan pertumbuhan. Dari pasar modal juga muncul kabar positif. FTSE Russell pada bulan April ini resmi mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market dan menegaskan bahwa Indonesia tidak masuk dalam watchlist penurunan peringkat. Keputusan FTSE Russell ini semakin memperkuat kredibilitas reformasi pasar modal Indonesia di tengah tekanan sentimen global. Diplomasi ekonomi Indonesia ke pusat keuangan global di New York dan Washington DC berhasil meyakinkan lembaga keuangan dunia dan investor di dunia untuk percaya bahwa ekonomi Indonesia ada di jalur yang benar. Kita akan pastikan fakta di lapangan hasil dari diplomasi ekonomi yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini berdampak langsung kepada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, kita tunjukin di situ bahwa kita juga jago lah. Jadi mereka juga yakin bahwa fiscal policy dikelola yang baik. Jadi Kementerian Keuangan dihargai di situ. Ada yang bilang pertumbuhan kita cuma 4,7% itu World Bank kan ya. Begitu ketemu sana dia minta maaf loh. Itu minta maaf wartawan ya. Dia minta maaf ambilin forecastnya karena belum dipublish sebelum diskusi dengan bos manja di sana. Jadi Cina marah, kita nggak marah, cuma saya bilang ya lo forecastnya tahu rendah. Jadi gimana kita revisi nggak? Nggak usah, saya akan buktikan bahwa kamu salah. Dia ketawa ya, saya doakan juga katanya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena kita sudah melakukan reformasi terus-menerus di Kementerian Keuangan dan di tempat lain juga. Jadi saya bilang ke mereka, kenapa Indonesia lebih bagus dibanding negara-negara lain relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi. Sebelum perang kita udah perbaikan ekonominya di sini, reformasi di pajak, bea cukai dan lain-lain sehingga kondisi APBN kita kuat. Jadi itu yang bisa jaga terus ke depan. Nah sekarang ke Anda. Jadi jabatan itu bukan fasilitas, itu amanah ya. Dengan amanah ini kita diuji bukan saat kondisi normal, tapi saat tekanan datang. Saya minta 3 hal. 1, disiplin fiskal. Oh itu mas saya. Angka defisit itu bukan sekedar target, itu sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi saya dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Petunjuknya seperti itu, kita tidak akan pernah melembus 3%. Yang kedua, kita harus melakukan cash management dengan rapi. Negara ini hidup dari aliran cash. Kalau Anda kelola dengan benar, kita bisa ngebut. Kalau enggak, kita tersendat seperti bulan-bulan sebelumnya tuh.
Seperti tahun berapa tuh, di masa lalu juga pernah kita lakukan itu. Jadi, cash management Pak Prima mana? Cash management Pak Prima ya. Kalau lu tidur, kita semua susah nanti. Jadi jangan tidur kalau kerja ya. Tapi selama ini udah bagus. Langkah kita itu memperbaiki fondasi kita secara, kalau saya bilang struktural. Kalau ribut luar, jangan ikut ribut. Tapi gue deteksi fair ya. Senjata kita, data, eksekusi itu bukti. Jadi saya bilang juga nanti waktu itu ke SNP, dia akan sini Juni. Juni itu bukan untuk merubah lagi outlook kita, hanya untuk diskusi aja katanya, melihat kamu langkahnya betul apa enggak. Karena dia bilang rating kita sampai 2 tahun ke depan aman. Saya nggak berapa ngerti itu, tapi dia ngomong itu. Dia nanya gini ke saya, kamu ngerti nggak apa yang saya ucapkan barusan? Enggak, saya nggak ngerti. Coba tolong jelaskan. Artinya sampai 2 tahun ke depan kita tidak akan merubah rating. Kemenku itu bukan bendahara, bukan tukang catat. Kita ini pejabat stabilitas ekonomi negara. Enggak ya, saya bikin ya. Boleh bikin? Oh, boleh juga loh. APBN itu apa sih sebetulnya? Itu juga bisa berlaku, bukan anggaran aja, bisa berlaku sebagai shock absorber, penahan guncangan sekaligus engine penggerak ekonomi. Kita udah buktikan berapa bulan terakhir kan. Shock absorbernya apa? Waktu minyak dunia naik, cuman kita nih yang nggak naikin. Sekarang naik, tapi yang non subsidi, yang subsidi kan nggak naik kan tetap. Jadi inflasinya bisa dikendalikan. Manajemen cash bisa mendorong ekonomi, dan tadi ketika harga-harga nggak naik, harga BBM utamanya yang subsidi nggak naik, inflasi juga nggak naik sehingga daya beli masyarakat terjaga. Shock absorber itu apa? Ya kalau ada goncang-goncang itu kita yang serap duluan. Jadi mungkin itu, tapi juga kita semacam kebijakan kontrasiklikal juga. Kalau ekonomi melambat, kita dorong dengan cara seperti itu. Waktu di sana banyak yang protes lembaga-lembaga itu. Mereka bilang, enggak, pertanyaan baru diskusi adalah main message-nya adalah dari IMF World Bank itu sama. Jangan kelebihan memberikan subsidi sehingga negara kamu rontok anggarannya. Kita kan nggak kelebihan, yang kita kasih yang bersubsidi, yang nggak bersubsidi biarin saya lepas ke pasar, saya bilang. Saya mengerti, dan yang penting adalah kita manage dengan betul. Jadi kita kan masih punya line of defense beberapa. Kalau kepepet kita pakai, tapi mereka juga jadi tahu bahwa manajemen cash kita, APBN kita cukup baik dan masih punya kita bilang apa, third layer atau fourth layer of defense yang betul dalam bentuk sal itu. Dalam keadaan biasa itu konyol sebetulnya uang yang kepake. Ditaruh di situ menumpuk. Tapi dalam keadaan seperti ini boleh juga lah. Jadi World Bank dan IMF nawarin pinjaman dua-duanya tuh. Kayaknya punya uang 30 sampai 40 miliar dolar, 20 sampai 30 miliar dolar. Kalau kamu mau pakai boleh katanya. Itu dibagi untuk beberapa negara yang butuhkan nanti katanya. Oh, banyak juga. Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh. Karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar untuk negara kita sendiri. Jadi aman. Wah, mukanya asem. Karena dia nggak bisa minjemin duit. Nggak bisa dapat bunga dari mereka tuh. Tapi itu, dalam keadaan apapun, kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal. Kalau lebih kita pakai, kalau kurang juga kita pakai. Pokoknya kita nggak pernah rugi. Jadi kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya, bukan kira-kira. Jadi mereka juga nanya, harga minyak lu berapa? Sekian. $100 sampai akhir tahun. Kita juga, dolarnya berapa? Sekian. Itu nggak boleh kasih tahu. Sekian. Jadi Anda nggak usah takut, saya sudah hitung semua. Jadi keraguan mereka terhadap kemampuan kita memanage APBN menurun dengan signifikan. Semua risiko kita ukur, mana yang bisa diambil, mana yang dihindari. Kita juga yang menjaga kepercayaan ke investor, ke masyarakat, sekali trust hilang, mahal balikinnya. Kemarin aja, sebetulnya asing-asing itu agak ragu dengan kita tuh, karena ada kelemahan tertentu. Tapi karena timnya bagus, karena kita jelaskan kondisi kita apa adanya ya. Saya nggak ada yang bohong, karena mereka bisa cek di data. Akhirnya mereka lega bahwa kita bisa manage dengan baik. Bahkan beberapa investor nanya, berapa yang kamu akan isu tahun ini ya, Pak Minto ya? Karena gue ancam dikit-dikit. Ya kalau nggak mau, ya kita coba diversifikasi ke pasar Cina, mereka mau dengan bunga murah. Jadi mereka semangat masuk lagi sini yang di luar Cina ya. Dan jangan lupa juga, kita hidupkan private sector, karena yang dorong ekonomi bukan pemerintah saja. 90% itu di-drive oleh private sector. Jadi, peran teman-teman semua ini jelas. Jaga fiskal, dorong pertumbuhan, dan pastikan negara ini tetap stabil. Efek kerja Anda itu panjang. Anda jaga fiskal, investor percaya. Investor percaya, modal masuk, ekonomi akan tumbuh lebih cepat.
Ya guys, sudah kita simak ya informasinya, di mana ini sekali lagi teman-teman membuktikan kekuatan ekonomi Indonesia. Di tengah dunia yang carut marut teman-teman, perang antara Amerika dan juga Iran, berbagai kondisi ekonomi yang tidak menentu, Indonesia sampai saat ini masih tegak berdiri kendati masih tertatih dalam berjalan. Jadi teman-teman ya, kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis. Walaupun hidup makin berat di besok harinya, tapi kita harus terus berjuang. Dan mudah-mudahan teman-teman Indonesia nanti suatu saat bisa jadi negara maju juga ya. Kita dukung terus ini pemerintahan Pak Prabowo. Kalau ada yang menyimpang, ada yang kurang ya kita kritik. Dan kalau misalnya mau demonstrasi, lakukan dengan taat aturan. Ingat, bukan dilarang demonstrasi, tapi yang dilarang itu jangan bakar gedung-gedung. Pertokoan jangan dijarah, teman-teman. Mobil-mobil jangan dirusak. Apalagi fasilitas umum, busway, teman-teman ya, halte, itu jangan dihancurkan. Karena saya yakin demonstrasi yang benar, teman-teman, gak akan merusak seperti itu. Karena kan itu dibayar oleh uang kita juga. Digunakan untuk rakyat juga. Jadi kita harus saling menjaga dan pasti para perusuh pasti selalu ada di setiap demonstrasi. Jadi ya hati-hatilah buat para korlap di lapangan untuk menjaga barisan. Mungkin itu informasi kita hari ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.